Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai matriks, yang mana materi matriks ini tidak asing lagi bagi kita ya, terutama apalagi anak IPA jurusannya di SMA. Eh, di materi matriks ini yang akan kita bahas adalah operasi aljabarnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan hasil kalinya. Hasil kali skalar itu, hasil matrik itu ada dengan skalar dan ada juga dengan sesama matriks. Kemudian inverse matriks, di mana inverse matriks ini juga terdapat determinan di dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah persamaan matriks, ya. Yang kemudian adalah determinan itu bisa kita mencarinya sebagai dengan kofaktor minor dan aturan Cramer. Nah, itu ya. Ini juga tidak asing lagi bagi kita sebenarnya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah aljabar pada matriks. Yang pertama, operasi aljabar pada matriks itu ada yang penjumlahan pengurangan atau perkalian dengan skalar. Nah, ini cukup mudah. Misalnya ini contoh matriksnya. Bagaimana dengan penjumlahannya? Nah, mudah ya. Kita hanya menambahkan elemen-elemen yang sama. 2 ditambah dengan 1 yaitu 3, atau begitupun 7 dikurang 6 yaitu 1, dan elemen yang lainnya. Kemudian kalau dikali dengan skalar 5 kali matrik A, berarti seluruh komponen yang ada di matrik A kita kali 5. 5 kali 2 10, 5 kali min 3 yaitu min 15. Nah, itu adalah operasi aljabar pada matriks, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan hasil kali dengan skalar. Kemudian hasil kali matriks dengan matriks, ya, di mana syarat perkalian ini adalah baris kolom pada matrik A harus sama dengan baris pada matrik B. Di mana kita lakukan perkalian, yaitu adalah baris kita kali dengan kolom. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat yang ini ya. 13 min 10 akan dikali dengan min 15204. Nah, ini kolomnya ada 2 ya. Kolom 2, matrik yang keduanya barisnya ada 2. Maka ini bisa untuk dikalikan, yaitu kolom pada matrik A-nya 2, baris pada matrik B-nya adalah 2 juga. Nah, di sini kita mengalihkan, ini sudah dijelaskan 1 dikali ini celah yang keduanya ini berarti ya. Nah ya, ini yang pertamanya. Ini mulai dari sini 1 kali min 1 yaitu min 1 ya. Kemudian 3 dikali 0 yaitu 0. Maka 1 kali min 1 min 1, berarti jawabannya min 1 untuk baris pertama kolom pertama. Ya, min 1 ini dia. Min 1. Untuk kolom 1 2 baris pertama kolom kedua, 1 kali 5 yaitu 5, 3 kali 4 berarti 12. 5 tambah 12 yaitu 17. Kita buatkan di kolom baris pertama kolom kedua dan begitu seterusnya sehingga sampai pada akhirnya 2 kali 3. Tadi terisi semuanya. Nah, seperti itu. Ya. Ini sudah juga kita pelajari di SMA. Nah, ini sifat-sifatnya, sifat asosiatif, yaitu pengelompokan A dikali B kali C sama saja dengan A kali B dikali dengan C setelah itu. Atau sifat distributif, A dikali B tambah C sama hasilnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ya, nah, itu sifat distributif dan asosiatif untuk perkalian matrik ini. Nah, berikutnya lihat inverse dari matriks. Ya, inverse dari matriks. Bagaimana rumus inverse itu 1 per determinan A atau matrik A misalnya dikali adjoin dari A tersebut. Nah, ini juga sudah biasa ya. Ini rumus dari inverse matrik yang kita kenal ya. Kalau matrik 2 kali 2, maka 1 per AD kurang BC ini adalah determinannya, dikali adjoinnya A dengan D tukar tempat, B dengan C dikali dengan negatif 1. Nah, seperti itu.
Nah, ini hasil perhitungannya, bisa dilihat nanti di bahan yang Bapak berikan. Nah, kemudian inverse matrik berukuran n kali n. Nah, kalau yang tadi kan hanya 2 kali 2. Nah, misalnya ini adalah matrik 3 kali 3. Apa inverse dari matrik 3 kali 3? Nah, kita lakukan dulu yang pertama, kita gandengkan dia dengan matrik identitas. Matrik A kita tadi adalah ini, ya. Kemudian dikasih batas garis seperti ini. Kemudian sebelahnya adalah matrik identitas. Ketika matrik kita adalah 3 kali 3, maka matrik identitas yang kita masukkan harus juga 3 kali 3. Kemudian kita harus melakukan operasi baris dasar atau operasi baris elementer, ya. Yang mana kalau kita melakukan operasi baris dasar itu, aturannya yang pertama, kita bisa menukarkan baris dengan baris. Berarti baris 1 ceng dengan baris 3 misalnya. Boleh. Atau mengalihkan unsur baris dengan skalar. Itu juga boleh. Ya, misalnya setengah B1, berarti setengah dikali baris 1. Atau yang berikutnya, menambah dengan baris lain, ya. Nih contohnya di sini menambah atau mengurang, ya. Nih seperti ini. Oke. Yang pertama di sini matrik kita awalnya kan 1 min 2 min 4 2 min 3 min 6 min 3 6 15. Maka ini yang pertama operasinya adalah untuk B2, kita lakukan operasi B2 dikurang 2B1. Maka di sini untuk hasil 0 ini dan diperoleh dari B2, yaitu 2 tadi awalnya, ya, dikurang 2B1 dikurang 2 kali 1, maka 0. Nah gitu. Maka untuk diagonal utamanya nanti adalah 1. Kita usahakan 1. Nah, ini sudah 1 semuanya. Ini 0, 1, 2. Di sini sudah 1. Yang jadi masalah di sekarang adalah 3. Maka untuk B3-nya dilakukan operasi B3 ditambah 3B1. Yaitu B3-nya adalah 15, ya. 15 ditambah 3 kali min 4, ya, yaitu min 12. 15 kurang 12 yaitu 3. Nah, berikutnya di sini yang bermasalah kan adalah 3 yang di sini. Kita harus menjadikan dia sebagai 1. Maka kita kali dengan skalar, yaitu sepertiga dikali B3. Maka di sini pas 1, kita memperoleh matrik identitasnya, diagonalnya 1 dulu. Ini belum menjadi matrik identitas. Maka tugas kita selanjutnya adalah menolkan bagian ini. Nah, kita harus jadikan ini sebagai 0. Kita apakan dia? Ini caranya. Nah, B1 dikurang B2, 2B2 untuk B1-nya, ya. Maka B1 dari matrik ini, B1 itu adalah min 2 dikurang 2B2 dikurang 2 kali B1. 2 kali 1 itu kan 2, ya. Maka di sini dapat hasilnya adalah 0. Sama dengan ini. B1 itu tadi min 4 dikurang 2 kali 2 yaitu, maaf, berarti di sini tambah, ya. Ini salah operasi di sini. Di sini tambah harusnya, ya, tambah B1 yaitu min 2 ditambah 2B2 ditambah 2, ya. Tambah 2 berarti 0. B1 yaitu min 4 ditambah 2B2 berarti 2 kali 2 4. Min 4 tambah 4 yaitu 0. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita lakukan juga seperti itu. Maka ini juga berubah angkanya nanti. Nah, sekarang yang dimasalah di sini adalah 2 yang ini. Maka untuk yang menghilangkan 2 itu menjadi 0, maka B2 dikurang 2B3. Yaitu B2, 2 ini dikurang 2 kali 1 yaitu 0. Maka dia sudah 0. Sehingga ketika sudah kita mendapatkan matrik identitas di sebelah kiri, nah, kita mendapatkan A inverse-nya di sebelah kanan. Nah, ini sebagai matrik A inverse-nya. Seperti itu untuk menginverskan matrik yang berukuran. Baik, seperti itu untuk menginverskan matrik n dikali n, ya. Bisa kita cobakan untuk matrik yang berukuran 5 kali 5, 6 kali 6, ya. Tidak harus 3 kali 3 di sini. Tentu jalannya juga akan lebih panjang.
panjang. Nah, berikutnya di sini kita coba lihat ini contoh soalnya ya, adalah nih, ketika AX dikali B ya, mencari matriks X itu sama dengan A inverse dikali dengan B ya, A inverse dikali dengan B. Nah, kalau AX sama dengan B, nah, seperti itu. Jadi kita cari A inverse-nya, kita kalikan dengan B untuk mencari matriks X-nya, X, Y, Z itu. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk persamaannya bisa dibaca soal ceritanya bagaimana cara menyelesaikan persamaan ya, 3 variabel dengan matriks. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu determinan ya. Determinan matriks kalau 2 kali 2 mudah ya, yaitu A kali D dikurang dengan B kali C, yaitu diagonal utama dikurang dengan lawan diagonal utama. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat untuk minor kofaktor ya. Kita lihat untuk minor kofaktor. Minor MIJ dari anggota AIJ merupakan determinan matrik yang didapat dengan menghapus baris kolom KI dan kolom KJ. Baris KI dan kolom KJ dari matrik A. Kofaktor AIJ dari anggota AIJ berupa AIJ sama dengan min 1 dipangkat I tambah J dikali MIJ ya. Sebagai contoh, jika A merupakan matrik ini ya, kemudian kita mencari minornya. Minor 12 ya. Minor 12 berarti kita menghilangkan baris pertama dikurang juga kolom kedua. Maka yang tinggal lagi matriknya 04 min 2 6. Jadi ini sudah berubah menjadi matrik 2 kali 2. Kita lakukan A kali D dikurang B kali C. Dapatlah 8 untuk M12. Nah, untuk A12 ya, yaitu min 1 pangkat 1 ditambah 2, yaitu min 1 pangkat 3 ya. Berarti negatif. Jadi hasil untuk A12, elemen A12 itu hasilnya adalah min 8. Dengan cara yang sama untuk M33 misalnya, kita menghilangkan baris ketiga dan kolom K3. Maka tinggal lagi matriknya 2302. Maka ini sudah menjadi matrik 2 kali 2. Kita lakukan determinan seperti matrik 2 kali 2, A kali D kurang B kali C, dapat 4. Nah, untuk kofaktor untuk A33 itu adalah min 1 dipangkat 3 tambah 3. Min 1 pangkat 6 itu kan positif. Maka hasilnya tetap positif, yaitu 4. Nah, seperti itu. Nah, ini secara ringkasnya positif, negatif, positif, negatif. Ketika dia hasil penjumlahan, posisi dari matrik tersebut adalah ganjil, maka dia berpangkat, maka hasilnya adalah negatif. Ketika dia genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, seperti itu. Baik, di contoh 714 kita diminta untuk membuktikan apakah matriks A itu mempunyai inverse atau tidak mempunyai inverse. Diketahui matriks A-nya adalah ini ya. Berarti ketika matriks A-nya kita ketahui, kita harus melihat dulu elemen nolnya. Elemen nol yang terbanyak di sini adalah baris kedua dan kolom ketiga. Nah, berarti yang harus kita ambil yang tidak nol, yaitu baris kedua, kolom keempat. Nah, yaitu hasilnya di sini baris kedua ya. Baris kedua, kolom keempat, yaitu hasilnya adalah 3. Nah, 2 ditambah 4 itu kan genap, maka tandanya adalah positif 3. Nah, ketika kita meminorkan ini matrik ini, tinggal lagi 120 562 240. Nah, ini dia matrik baru yang dihasilkan. Nah, berikutnya ketika ini kita memiliki juga elemen 0, yaitu di
kolom ketiga. Yang tidak 0 itu adalah baris kedua. Maka kita ambil lagi baris 2 kolom 3. Ya. Nih, baris kedua kolom ketiga yaitu adalah 2. Karena baris kedua kolom ketiga itu jumlahnya ganjil, maka dia diambil min 2. Sehingga ini kita minorkan, tinggal lagi 1 2 2 4. Ya, ketika ini sudah berubah menjadi matrik 2 kali 2, maka kita bisa mencari determinannya 1 kali 4 A kali B, A kali D dikurang B kali C. Nah, seperti itu. Ya, jadi 3 kali min 2 yaitu min 6, 1 kali 4 itu 4, dikurang 2 kali 2 itu 4 juga, maka 4 kurang 4 0, 0 kali 0 dikali min 6 adalah 0. Nah, berdasarkan sifat inversnya, maka matrik tersebut karena hasil determinannya adalah 0, maka dia tidak memiliki inverse. Karena rumus inverse itu kan 1 per determinan A. Berarti kalau A-nya sudah 0, maka dia tak hingga. Maka dapat disimpulkan matrik A tersebut tidak memiliki inverse. Nah, yang mana memiliki inverse? Di sini ada matrik A seperti ini. Di sini kita mengambil elemen kita buatkan dia dulu dirubah menjadi 0, yaitu dengan jumlahkan baris pertama yang dikalikan min 3 dengan baris ketiga. Baris pertama dikali min 3, ya, jumlahkan dia 8 dikali min 3 yaitu min 24. Kalau kita jumlahkan dia dengan baris pertama itu 0, ya, menghasilkan matriknya seperti ini, ya. Sehingga yang tidak 0 itu adalah baris ketiga kolom ketiga yaitu 4. Baris ketiga kolom ketiga itu berjumlah genap, maka positif 4, ya. Kita minorkan sehingga tinggal lagi matriknya itu 82 min 4, 35 11, 22 min 1 seperti ini, ya. Berikutnya kita harus meminorkan lagi, tapi sebelum kita minorkan, kita buatkan dia dulu menjadi elemennya 0, yaitu kolom ketiga, 2 kali kolom ketiga ditambah dengan kolom pertama. Berarti 2 kali min 4 min 8 ditambah dengan 8 itu 0, ya. 0 untuk kolom yang ini. Nah, ini juga kita harus pandai melihat bagaimana elemen yang bisa kita menjadikan dia 0 dengan operasi baris dasar, ya. Nah, setelah ini ada nolnya seperti ini, ya. Setelah ini ada nolnya, maka kita minorkan lagi, yaitu baris kedua kolom pertama, yaitu 25. Baris kedua kolom pertama berjumlah ganjil, maka dia min 25. Sehingga kita ini minorkan, tinggal lagi 2 min 4, 2 min 1. Kalau ini sudah matrik 2 kali 2, bisa kita langsung mencari determinannya A dikali D dikurang B dikali C, seperti itu. 4 kali min 25 itu adalah min 100, 2 kali min 1 min 2 dikurang min 4 kali 2 yaitu min 8, berarti min 2 ditambah 8 itu adalah 6, ya. 6 dikali min 100 adalah min 600. Karena dia memiliki nilai, maka matrik A itu nilai determinan, ya, maksudnya, maka matrik A itu memiliki inverse. Nah, oke, berikutnya kita lihat inverse matrik dari ordo 3 kali 3, dimana kita ketahui bahwa rumus inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Berarti kita bisa mempersingkatnya menjadi adjoin A dibagi dengan determinan A. Contoh soal, tentukan inverse dari matrik A 1 2 3, 1 3 4 dan 1 4 3, ya. Di sini kita coba lihat. Yang pertama kita harus mencari dulu kofaktor masing-masing elemen dari A tersebut, yaitu kofaktor A11 di sini 9 kurang 16 min 7, ya. Berarti di sini kita mengambil kofaktor 11 itu min 1 pangkat 2, 9 kurang 16 berarti di sini kita hilangkan yang baris pertama, kolom pertama, ya, yaitu 3 4 4 3. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, maka 9 kurang 16 min 7. Nah, berikutnya kita juga akan mengambil 1 2 misalnya. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 2 kan 3. Berarti min negatif hasilnya nanti, yaitu yang 1 2 kita hilangkan pula,
baris pertama kolom K2. Berarti tinggal lagi 14 13. 1 kali 3 3, 4 kali 1 4. Maka 3 kurang 4 kan min 1, karena ini adalah negatif maka dia positif 1. Begitu seterusnya sampai kofaktor dari A33. Setelah dapat seluruh elemen dari kofaktornya, ya, ini dia, kita masukkan ke dalam matrik adjoinnya. Itu kebalikannya. Kalau A11 memang tetap dia berada di posisi A11 yaitu min 7. Tapi kalau A12 kita buatkan dia menjadi A21. Berarti baris kedua kolom pertama. Ini dia. Ya. Begitupun dengan A31. A31 di sini kofaktornya, maka kita masukkan ke dalam matrik yaitu A13. Min 1 itu berada di A13. Seperti itu seluruhnya sehingga menghasilkan matrik adjoinnya. Nah, untuk determinan dari A tersebut kita menggunakan rumus minor juga di sini, kofaktor minor. Kita ambil saja satu baris. Baris keberapa yang kita mau ambil? Di sini adalah baris pertama saja ya. Berarti baris 11. Berarti di sini 1 pangkat positif ya. 1 itu positif 1. Maka kita hilangkan 1 maka 3 4 4 3 tinggal lagi yaitu 3 4 kali 4 9 9 kurang 16 yaitu min 7. Kemudian baris kedua yaitu kita ambil di sini 2. 2-nya bertanda negatif ya. Karena 2 1 2 itu kan 3 ganjil, maka dia negatif. Kita hilangkan baris pertama kolom kedua, tinggal lagi 1 4 1 3. Nah, begitu seterusnya sehingga didapatkanlah hasil dari determinannya itu adalah min 2. Sehingga untuk mencari inversnya adjoin A yang tadi matrik ini ya, dibagi dengan determinan A. Determinan A tadi min 2, maka 1 per determinan A, 1 per min 2 berarti min 1 per 2 dikali matrik adjoinnya. Nah, seperti itu. Ini adalah inverse dari matrik A tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke aturan Cramer. Pada aturan Cramer ini tidak asing lagi bagi kita untuk menyelesaikan persamaan ya, dalam bentuk soal cerita. Kita selesaikan yang 3 variabel, yang 2 variabel dengan aturan Cramer ini, di mana kita harus mencari terlebih dahulu matrik dari persamaan yang diberikan. Kemudian kita cari determinannya. Kemudian elemen X kita ganti dengan yang sama dengan, nantinya kita cari pula determinannya, berarti dapat determinan X. Kemudian elemen Y ganti juga dengan hasil sama dengannya ya, kolom Y ya, kolom kedua. Maka dapat pula determinannya sebagai DY, kolom Z juga seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini diberikan persamaan 2x tambah 6y sama dengan min 1 dan x tambah 8y sama dengan 2. Nah, seperti lebih dahulu kita harus menjadikan persamaan ini sebagai matriks ya, di mana matrik yang kita peroleh harusnya dari sini adalah ya, matriknya adalah 2 6 1 8 ya. Kemudian di sini ada X, ada Y, kemudian sama dengan 1, 2. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk kolom pertama ini adalah X nantinya, kolom kedua itu adalah Y. Nah, yang pertama kita harus mencari determinan dari matrik yang 2, 6, 1, 8 ini. Maka dapatlah 10 di sini. Nah, setelah itu untuk mencari determinan X-nya, yang kolom pertama 21 ini ya, kita ganti dengan yang hasil sama dengan, berarti min 1 2. Jadi hasilnya di sini min 1 kali 8, 6 kali 2 min 8 dikurang 12 yaitu min 20 untuk determinan X. Nah, untuk Y-nya kita ganti pula kolom yang kedua dengan hasil sama dengan tadi yaitu min 1 2, kita cari pula determinannya sehingga dapat 5. Nah, penyelesaiannya di sini untuk nilai X-nya kita bagi yaitu determinan X dengan determinan matriks persamaannya. Maka min 20 dibagi 10 yaitu min 2. Untuk Y-nya 5 dibagi 10 yaitu setengah. Jadi di sini X-nya bernilai min 2 dan Y-nya bernilai setengah. Begitu juga untuk sebenarnya matriks 3 kali 3 atau
yang memiliki elemen X, Y, dan Z. Seperti ini 3 buah persamaan ya dengan 3 variabel, yaitu kolom pertama untuk variabel X, kolom kedua untuk variabel Y, dan kolom ketiga adalah untuk variabel Z. Sehingga kita harus cari dulu masing-masing determinannya dengan menggunakan aturan minor cofactor, atau dengan cara sorus juga bisa, menambah 2 baris di depan ya, di sebelah kanan. Karena kenapa kita tidak menggunakan cara sorus, karena nanti mahasiswa diminta untuk mencari determinan itu untuk cara minor cofactor. Nah, seperti itu. Nah, aturan Cramer ini ya udah, berarti X adalah dx per d, Y itu dy per d, dan Z itu adalah dz per d. Seperti itu, sehingga didapatkanlah nilai masing-masing X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk kesimpulannya bisa dibaca sendiri, sehingga ya jangan lupa kerjakan resume dan kerjakan tugas untuk hari ini. Sekian dulu dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.